Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan tentang perusahaan PT Gudang Garam Tbk beserta pesaingnya, yaitu PT HM Sampurna. Di sini kami akan menjelaskan dengan menggunakan analisis discounted cash flow. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknologi Digital Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Dosen Aditya Ahmad Rakim, SEME. Baik, sebelum kita mulai pemaparannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah dulu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari demikian itu, mohon izin saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Egi Regista dengan NIM 2108205160 dan beserta anggota kelompok saya, yaitu ada Putri Nurpadilah dengan NIM 2108205141 dan ada Supriyana 2108205142. Ada juga Siti Aminah 2108205145. Ada AA Saodah 2108205179. Dan yang terakhir Nur Apriliani 2108205180. Baik, mari kita mulai pemaparan penjelasannya di video kali ini. Silahkan simak baik-baik ya. PT Gudang Garam Tbk atau biasa disebut dengan GGRM merupakan salah satu perusahaan rokok yang sangat terkenal dan sangat sukses di Indonesia. Perusahaan ini dirintis oleh Chia Jin Hui atau dengan nama lain Surya Wanojoyo sekitar pada tahun 1920-an. Dia beremigrasi dari daerah Fujian, Cina untuk menuju ke Pulau Madura. Pada saat itu, tepatnya di daerah Sampang. Ia memulai usahanya dari nol, hingga akhirnya sekarang menjadi salah satu perusahaan yang sangat sukses dan sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan yang sebelumnya hanya industri kecil, kini makin lama makin maju. Hingga kini, PT Gudang Garam Tbk sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara, sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. PT Gudang Garam Tbk bergerak dalam bidang industri rokok dan kegiatan terkait industri rokok lainnya. Perusahaan ini memulai operasi komersilnya pada tahun 1958. Produk PT Gudang Garam Tbk itu sendiri bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek klobot, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. Brand PT Gudang Garam Tbk terdiri dari Gudang Garam Family, Surya Family, Gigi Family, dan lainnya. Yang pertama, ada Gudang Garam Family. Merek-merek kretek dari keluarga Gudang Garam sudah lama berakar di hati para konsumen. Berbekal kepercayaan dari konsumen, Gudang Garam berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan selalu memberikan hasil yang terbaik. Contohnya, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Patra, Gudang Garam Signature, dan lainnya. Yang kedua, Surya Family. Secara antusias, merek-merek dari Surya Family mendedikasikan diri untuk menciptakan racikan sempurna dari tembakau dan cengkeh berkualitas tinggi serta saus kaya rasa yang mampu memberikan kekayaan citra rasa dan kepuasan tanpa tandingan. Surya menjanjikan sebuah standar cita rasa yang kaya serta sensasi kelembutan yang memuaskan melalui berbagai varian merek dalam kategori rokok, filter linting mesin full flavor, dan lead milk. Contohnya Surya Promel, Surya Profesional, dan lainnya. Yang ketiga, Gigi Family menjadi tiang terbaik dalam menyampaikan nilai-nilai modern, merupakan inti dari misi keluarga brand Gigi. Brand Gigi selalu berusaha menawarkan inovasi bagi konsumen untuk mencapai kepuasannya tertinggi. Contohnya seperti Gigi Milk Silver, dan lainnya.
Yang keempat, brand lainnya. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas terbaik dan inovasi, Gudang Garam memiliki sejumlah merek lain. Seluruhnya mencerminkan cara unik dalam menikmati kretek. Contohnya seperti sigaret kretek Klobot Manis, Gudang Garam Deluxe, dan lainnya. Perusahaan tembakau ini pada tanggal 17 Juli 1990 melakukan penawaran umum perdana saham GGRM IPO kepada masyarakat dengan menerbitkan sebanyak 57.807.800 saham bernilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp10.250 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada BEI pada tanggal 27 Agustus 1990. Total saham pendiri ialah 38.396.400 serta total saham yang sekarang terdaftar ialah 96.204.400. Nah, audiens semua, jika kita lihat dalam laporan keuangan tahun 2021, PT Gudang Garam Tbk memiliki total aset yang mencapai 89.964.369 juta rupiah. Sedangkan untuk liabilitasnya sendiri senilai 30.676.095 juta rupiah. Serta ekuitas dari PT Gudang Garam Tbk senilai 59.288.274 juta rupiah. Dan PT Gudang Garam Tbk dalam pendapatannya mencapai 124.881.266 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow. Pada tahap yang pertama yaitu memperoleh data dividen EPS dan PER yang akan dievaluasi selama 10 tahun terakhir. Untuk tahap yang kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan EPS growth. Untuk tahap yang ketiga adalah menghitung future value EPS dan memproyeksikannya selama 10 tahun ke depan. Untuk selanjutnya, tahap keempat adalah menghitung akumulasi dividen berdasarkan contoh yang sudah ada. Future value EPS adalah hasil perhitungan step ketiga, sedangkan DPR adalah perhitungan hasil keduanya, sehingga future value dividen dapat diperoleh dengan mengkalikan future value EPS dengan DPR. Untuk tahap kelima, menghitung future value harga saham. Future value EPS merupakan hasil perhitungan tahap ketiga, yaitu pada tahun ke-10. Sedangkan PR low merupakan PR terendah selama 10 tahun terakhir. Kemudian pada tahap ke-6, menghitung future value total. Nilai future value price diperoleh dari perhitungan step kelima. Sedangkan nilai dividen diambil dari perhitungan future value dividen pada tahun ke-10 pada tahap keempat. Lalu jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil future value total. Baik, selanjutnya yaitu tahap ke-7, menghitung future value atau harga wajar saham. Future value dapat diperoleh pada future total pada tahap ke-6 rasio R plus 1 sehingga didapatkan nilai harga wajar saham dari pembagian future value dengan 1 ditambah R. Dan untuk tahap yang ke-9, margin of safety atau MOS. Yang harus dilakukan adalah mencari tahu harga saham di pasaran pada saat itu, kemudian untuk menghitung MOS dengan cara mengurangi harga wajar saham dengan harga saham di pasaran. Saat itu selisih di antara keduanya dibagi dengan harga wajar saham sehingga diketahui MOS-nya. Baik, sudah dipaparkan tadi mengenai analisis diskon cash flow perusahaan Gudang Garam. Nah, teman-teman, di setiap market, perusahaan selalu mempunyai pesaing dari setiap sektornya. Perusahaan pesaing dari PT Gudang Garam Tbk. Salah satunya ialah PT HM Sampurna Tbk.
Seperti apa sih perusahaan Sampurna itu? Oke, mari kita lihat penjelasan selanjutnya. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau dikenal dengan nama HM Sampurna Tbk, HMSP, merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 27 Maret 1905. Perusahaan ini memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Kantor pusat PT Sampurna ini berlokasi di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18, Surabaya. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT Sampurna ini meliputi manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan rokok Sampurna telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1990. Brand produk rokok dari HM Sampurna beberapanya antara lain Amil, G Samsu, Sampurna Kretek, Yumil, dan PT Sampurna ini juga mendistribusikan rokok Marlboro. Selanjutnya, jumlah nilai aset dari perusahaan Sampurna ini mencapai 53 triliun 90 miliar 428 juta. Liabilitasnya sebesar 23 triliun 899 miliar 22 juta, serta ekuitas PT Sampurna ini sebesar 29 triliun 191 miliar 406 juta. Dan pendapatan dari penjualan sebelum dikurangi beban pokok bunga PT Sampurna ini mencapai 98 triliun 847 miliar 784 juta. Selanjutnya teman-teman adalah analisis discounted cash flow pada perusahaan PT HM Sampurna. Terlihat bahwa perusahaan ini memiliki harga wajar sebesar Rp597,99 dibandingkan dengan harga pada 31 Maret yaitu mencapai Rp915, maka kondisi harga saham PT Sampurna ini menjadi over value atau melebihi harga wajar. Analisis margin of safety dari PT HM Sampurna ternyata di bawah 30%. Sangat disayangkan sekali keputusan investasi pada perusahaan Sampurna ini pada tahun sekarang kurang layak diinvestasikan. Alhamdulillah ya, akhirnya kita telah sampai di ujung video teman-teman semua. Jadi, kesimpulan dalam penjelasan di video ini, baik perusahaan industri rokok Gudang Garam ataupun perusahaan rokok Sampurna ini tetap saling bersaing memperebutkan kondisi pasar dan saling menghadirkan produk-produk industri rokok yang lebih baik dari tahun ke tahun agar bisa memenuhi permintaan dari stok pasar. Semoga dengan video ini dapat diambil pengetahuan serta wawasan mengenai penjelasan di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.